Assalamualaikum. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Bu Ani, monggo silakan masuk. Maaf jadi ganggu terus. Enggak, Bu Ani. Monggo. Jangan nunjukin muka dulu. Iya, Bang. Saat ini, yang paling aman buat you cuma ngumpet. Kalau sampai you ketahuan sama Bondan dan anak-anak buahnya Rohmat, habis you. Ngerti? Iya bang, siap, saya ngerti bang. Ngai puas sama kerja you, bikin terus makmur kemarin. Makasih bang. Itu awal yang sangat bagus buat Ngai susun strategi selanjutnya. Ngai jadi tahu bisa ngukur kesetiaan anak-anak makmur. Ngai yakin bentar lagi makmur bisa Ngai rebut. Mbak Ani, kelihatannya kok ada yang dipikirkan. Kalau Mbak Ani mau curhat, wong tua ini ya siap mendengarkan. Mendengarkan apa? Orang, Ora. Kan bangun. Wani, muka kecut amat sih. Bu Ani, orang laki kalau udah cuek ada dua sabab Bu Ani. Nih, yang pertama makasih tahu. Berarti dia nguji kita, cemburuan apa kagak. Nah, yang kedua, kalau dia udah cuek, berarti dia udah nggak demen lagi sama kita. Udah, kalau kita pergi ke Setu, jangan lupa bawa kain. Bu Ani, lelaki bukan cuma satu, masih banyak yang lain. tapi Mas Ismet itu termasuk orang yang setia loh. Contohnya apa? Aku misnya tuh suruh gini ya gini, suruh gini ya nurut tak. Urusan apa sih? Segala kumis Mas Ismet. Diam Bapak, udah buru aja ngompanin. Batuk. Waduh kok orang. Ya udah kalau gitu, Mas. Iya. Ayo saya dampingi. Dampingin kemana Dewi? Saya dampingi memasuki gerbang pernikahan yang sakinah mawaddah dan warohmah. Nggak usah mancing. Tadi katanya mau ke musola. Ayo bareng sama saya. Penyakit. Mas, saya balik duluan. Mas Dharma jangan lupa pulang cepet. Di rumah sudah menanti saya dan Kang Mas Waluyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dharma. Saya permisi Bang Rohmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit pulang dulu ya, Mak. Pak, pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ani, semangat ge? Semangat apaan sih Pak? Semangat. Ya semangat menjadi wanita soleha toh. Lah Mas Ismetnya itu juga berusaha untuk menjadi laki-laki soleh kok. Agak nyambung Bapak. Mak, Pak,
Saya mau mampir ke rumahnya Mbak Wiyanti dulu. Iya Bu Ani. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam. Bu Ani, monggo silakan masuk. Maaf jadi ganggu terus. Enggak Bu Ani. Monggo. Misi. Mari Ma, Pak Ade. Nanti. Udah jangan kepo banget sih Bapak. Kepo, Bu. Kok durung sarapan mesti sikut ibu ya. Bu, bapaknya ngeliatin sono no. Biasaan. Alam lagi marahan Bang Ustadz sama kita berdua. Innalillahi. Sudah berapa lama murid-muridku? Seminggu, sebulan, 2 tahun, 3 tahun. Dari Alam pulang kampung Bang Ustadz. Astagfirullahalazim. Kalau marahan itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu adalah pekerjaan setan yang suka marah. Murid-muridku, besok tolong panggil Alam. Suruh temuin Ustadz. Jangan Bang Ustadz. Alam udah kembali ke alamnya Bang Ustadz. Innalillahi. Alam meninggal. Bukan Bang Ustadz. Maksudnya Alam udah jadi copet lagi. Innalillahi. Inilah buktinya. Inilah buktinya kalau murid jauh dari Ustadz. Gak pernah ikut kajian Ustadz. Akhirnya dia kembali ke habitatnya. Murid-muridku, kalau kalian gak bisa panggil Alam temuin Ustadz, Ustadz yang akan nungguin dia. Ustadz yang akan temuin dia. Ustadz yang akan cari dia. Ustadz yang akan temuin Alam. Iya. Saya kagum sama Mbak Wiyanti. Jam segini udah baca Al-Quran. Saya sih kalau baca Al-Quran kalau pas mau tidur. Kadang-kadang malah nggak baca. Keburu ngantuk. Mbak Wiyanti, boleh nggak kalau saya minta diajarin supaya bisa jadi wanita yang solehah? Wanita soleha? Bu Ani itu sudah jadi wanita soleha. Cuma yang belum apa Mbak? belum jadi istri soleha. Aja. Kalau istri kan harus nunggu ada suaminya dulu Mbak. Tapi kalau belajar jadi sekarang kan nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Bu Ani. Saya nggak mau kalah Mbak. Pokoknya saya pasti bisa jadi wanita yang soleha. Jadi istri yang solehah. Memangnya Bu Ani enggak mau kalah dari siapa? Saya kan lagi ini Mbak. Lagi lomba sama tetangga kios. Lomba soleh-soleh gitu. Siapa yang paling solehah? Masya Allah. Mbak Wiyanti mau kan ngajarin saya biar jadi wanita yang solehah. Yang lebih lengkapnya istri yang solehah. Jadi begini Bu Ani, istri yang solehah itu adalah perhiasan yang paling indah di dunia. Yang namanya perhiasan itu akan selalu terlihat menarik dan selalu terlihat baik, terutama untuk suami kita. Dulu sebelum saya menikah dengan Mas Apoy, saya selalu belajar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, untuk bisa menjadi wanita yang solehah seutuhnya. Yang paling penting adalah kita harus bisa menahan emosi, menahan amarah untuk sesuatu yang mungkin belum terasa cocok untuk kita. Gitu ya? Harus bisa nahan emosi.
Jadi nggak boleh marah-marah gitu, Mbak? Kalau kita sudah terbiasa